Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Delvinta Jona dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan tim Digiterakhir 07. Kali ini, aku mau jelasin tentang perulangan atau loop dalam pemrograman. Nah, di dalam pemrograman ini, perulangan ialah proses menjalankan sebuah blok secara berulang sampai kondisi tertentu tercapai atau terpenuhi. Nah, perulangan ini digunakan untuk menjalankan perintah yang sama secara berulang, tanpa perlu menulis kode berkali-kali. Nah, dengan menggunakan loop ini sendiri, program menjadi lebih efisien dan mudah dibaca. Di sini terdapat dua jenis perulangan, yaitu for loop dan while loop. For loop ini biasanya digunakan jika kita sudah tahu berapa kali perintah harus diulang. Biasanya digunakan untuk menghitung atau mengakses data dalam urutan tertentu. Sedangkan while loop itu digunakan jika jumlah perulangannya belum pasti dan bergantung pada suatu kondisi. Dan perulangan ini akan terus berjalan selama kondisi bernilai C. Jadi dengan memahami konsep loop ini, kita bisa menyederhanakan proses yang berulang dan menghemat banyak waktu dalam penulisan kode. Lalu di sini terdapat flowchart perulangan. Gambar ini menunjukkan bagaimana sebuah perulangan bekerja dalam sebuah program. Jadi pertama, program ini dimulai dari titik start. Kemudian dilakukan inisialisasi variabel, yaitu I sama dengan 0. Nilai I berfungsi sebagai penghitung atau counter, atau hitungan awal untuk perulangan. Lalu di bawahnya, program akan mengecek kondisi I kurang dari 10. Jika kondisi ini benar, maka program akan masuk ke blok perulangan dan menampilkan nilai I. Setelah itu, nilai akan bertambah 1 setiap kali perulangan dijalankan. Setelah proses penambahan, program akan kembali memeriksa I kurang dari 10. Jika masih benar, perulangan akan terus dijalankan. Tapi jika kondisinya sudah salah, maka program akan berhenti dan menuju ke bagian N. Nah, dari penjelasan ini, kita bisa lihat bahwa perulangan itu digunakan untuk menjalankan proses yang sama secara berulang hingga kondisi tertentu tidak lagi terpenuhi. Lalu di sini terdapat fungsi. Fungsi dari perulangan. Pertama, di sini ada menghindari penulisan kode yang berulang. Jadi, tanpa loop, kita harus menulis perintah yang sama berkali-kali. Dengan loop ini, cukup dengan satu blok kode yang dijalankan berkali-kali secara otomatis. Lalu, kedua, memproses data dalam jumlah banyak. Loop ini sering digunakan untuk membaca data dari file, list, atau array satu persatu. Lalu ketiga, membuat pola berulang. Misalnya, mencetak bintang berbentuk segitiga, persegi, dan lain sebagainya. Lalu keempat, melakukan perhitungan secara berulang, seperti menghitung total nilai, jumlah rata-rata, atau simulasi matematis. Lalu yang terakhir, menjalankan program sampai kondisi tertentu terpenuhi. Ya, contohnya itu program login yang terus meminta input sampai penerima memasukkan password yang benar. Nah, sekarang kita bahas pola iterasi pada list atau perulangan dalam list. Ini adalah konsep penting dalam pemrograman karena banyak data disimpan dalam bentuk list atau array. Nah, tujuannya pertama itu untuk mengakses dan menampilkan elemen dalam list. Ya, misalnya menampilkan seluruh nama siswa dalam daftar. Lalu, kedua, melakukan operasi pada setiap elemen, seperti menjumlahkan semua angka dalam list. Lalu di sini mencari tertentu dalam list, yaitu misalnya mencari angka terbesar, terkecil, atau nama tertentu. Keempat ini memodifikasi list. Contohnya itu mengubah semua huruf menjadi kapital atau mengalihkan setiap angka dan sebagainya. Nah, di sini ada pola dasar iterasi. Iterasi itu sendiri ialah proses pengulangan yang dilakukan secara berulang-ulang untuk mengakses, membaca, atau memproses data
dalam suatu struktur seperti list atau array. Nah, 3 pola dasar iterasi itu sendiri, yaitu akses berurutan atau sequential access, berdasarkan indeks atau index-based access, dan berdasarkan kondisi atau conditional access. Nah, pada pola akses berurutan, elemen-elemen dalam list ini diakses satu persatu secara berurutan, dari awal sampai akhir. Pola ini sangat sering digunakan ketika kita hanya ingin menampilkan isi list tanpa peduli pada posisi indeksnya. Sedangkan pada pola berdasarkan indeks, elemen pada list ini diakses melalui nomor indeksnya. Jadi, kita menggunakan nomor posisi elemen agar bisa mengetahui urutan atau mengubah data pada posisi tertentu. Setiap elemen dalam list ini memiliki posisi yang disebut indeks, dimulai dari 0 atau zero base index. Nah, pola itu digunakan jika kita perlu tahu posisi elemen atau ingin mengubah data berdasarkan indeks tertentu. Lalu di sini pola terakhir yaitu digunakan untuk mengakses elemen-elemen tertentu yang memenuhi syarat atau kondisi. Biasanya itu digunakan untuk nyaring atau filtering untuk mencari data. Nah, pola terakhir ini ialah berdasarkan kondisi. Digunakan untuk mengakses elemen-elemen tertentu yang memenuhi syarat. Biasanya digunakan untuk menyaring, filtering, atau mencari data elemen dalam list. Jadi, dengan memahami ketiga pola dasar ini, kita dapat mengolah data dengan lebih efisien dalam program Python. Jadi, dari ketiga pola tersebut ya, kita bisa memilih sesuai kebutuhan program. Apakah ingin menampilkan semua data, memproses bagian, atau memodifikasi elemen tertentu. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kita lanjut untuk yang lebih menarik tentunya, seperti pengaplikasian pada script, Replit dalam bahasa Python, dan juga activity lainnya. Oke, jadi ikutin terus videonya. Nah, jadi di sini kan, jadi di sini aku mau membuat book. Jadi di sini ada book yang green factory, lalu say hello, dan wait 1 detik. Lalu kita mau mencetak hello sebanyak 10 kali. Tapi kalau dengan cara seperti ini amat sangat tidak praktis ya teman-teman. Jadi ketika kita apa ya seperti ini tidak terjadi apa-apa karena tidak ada perbedaan dari hello tersebut. Lalu jadi kan di sini aku sudah mengambil file green factory, lalu hello dan wait 1 second. Nah, coba kita cetak. Nah, dia akan muncul hello seperti ini. Lalu, bagaimana jika kita mau mencetak hello sebanyak 10 kali? Apakah menggunakan cara ini? Ya, cara ini tidak praktis ya teman-teman. Jadi itu di sini kita mempunyai block control repeat. Nah, blok ini akan mengulangi apa yang ada di dalam blok tersebut. Dan di sini aku mau memasukkan blok say dan wait. Nah, kita coba. Dan ini sebenarnya contohnya berulang terus ya teman-teman. Dan di sini, biar kita bisa melihat hasilnya, aku akan membuat variabel. Di sini aku membuat variabel
counter. Nah, ini Taiwan, lalu set counter ini tadi. Lalu kita ambil blok join, masukkan ke blok set, ini hello. Di sini kita masukkan blok variabel counter. Jadi kita lihat ya teman-teman. Nah, di sini akan muncul hello 1, hello 3 sampai hello 10. Nah, jadi kalau kita mau repeat 100 kali juga bisa teman-teman, tanpa menggunakan cara ini. Jadi seperti ini, 100. Ini kita ganti detikannya menjadi 0,1 detik. Sudah. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, bahwa dia akan mengulang sebanyak 100 kali. Nah, ini dia, betul, kalau 100. Lalu di sini kita coba tambahkan N, yang menandakan bahwa perulangan telah selesai. Nah, ini biar cepat aja. Kita ubah menjadi 20. Terlalu lama ya sepertinya. Mau ganti aja deh. Oke, 4, 5. Lalu N. Nah, N ini menandakan perulangan telah selesai ya. Lalu, itu ialah loop discrete. Lalu di sini aku mau mencoba menggunakan loop repeat until. Ini. Di sini aku mau mengambil blok say hello dan leave. Lalu mengambil blok join. Lalu aku ambil blok set variabel ini ya, counter. Ya, udah ada sih dari teman-teman ini. Lalu kita masukkan variabel ini ke dalam join. Nah, lalu kita upload is sampai Taiwan. Lalu aku mengambil blok join lebih dari ini ya teman-teman. Nah, dan di sini aku ambil blok ini variabel. Nah, lebih dari split. Lalu kita coba ya. Tiga, empat, dan nah, jadi kan ini counter itu tidak lebih besar dari 10. Gimana? Yang berarti 11 itu lebih besar dari 10 kan? Jadi, kita atau program ini hanya melakukan perulangan hanya sampai ke 10. Jadi, ketika kita pakai repeat until ini,
Kalau kita tidak tahu persis berapa kali kita perlu mengulang instruksi. Dan kita gunakan repeat jika kita sudah tahu mau mengulangi berapa kali. Lalu kita coba dalam bahasa Python. Di sini jika kita ketik print hello sebanyak 10 kali, ini ya teman-teman, yang itu muncul hello sebanyak 10 kali. Tapi ini mempersulit. Jadi kita harus menentukan indeks satu variabelnya terlebih dahulu. In range 10, karena kita mau mengulangi sebanyak 10 kali. Lalu kita tuliskan oke, ini cara record. Nah, seperti ini. Lalu lalu kita cetak. Nah, di sini akan tertulis tercetak lalu sebanyak 10 kali. Tapi aku mau munculkan hello 1, 2, 3, sampai 9 ya. Seperti yang ada di Scratch. Di sini aku akan menambahkan ke str i ini. Oh, gitu. Nah, wait. Nah, di sini tertulis mulai dari 0 karena zero base index. Jadi, ya memang yang muncul 0 sampai 9. Jadi kita punya 10 nilai. Lalu jika kita mau mulai dari 1, maka kita tuliskan stri ke 1. Oke. Nah, jadi yang muncul tanggal 1 sampai dengan 10. Jadi ini untuk for loop. Dan aku mau mencoba while loop. Nah, sebelumnya, while loop dalam Python itu akan mengulangi kode selama kondisi bernilai benar. Di sini aku mau membuat indeks terlebih dahulu. Jadi ini sampai dengan 0. While ini kurang dari 10. Kedua, lalu enter, print. Lalu enter, ini sampai dengan 1. Kita tambahkan 1 ke i, karena jika kita tidak tambahkan, maka i tidak akan diperbarui. Jadi seperti ini. Nah, nantinya kondisi ini akan selalu benar atau dalam kondisi tak terbatas atau muncul terus ya teman-teman. Lalu ketika kita tambahkan ini, nah, dengan tambahkan ini, maka akan tercetak hello seperti itu ya teman-teman. Nah, di dalam Scratch, kita akan mengulangi prinsip ini.
Di dalam Scratch, kita akan mengulangi loop sampai indeks lebih besar dari 10. Ini ya teman-teman. Tapi di dalam Python, kita ulangi loop tapi indeksnya lebih kecil dari 10. Tapi berakhir dengan hal yang sama. Jadi, namun kita harus menggunakan while dan for. Ya, seperti yang aku bilang di awal video tadi, gunakan while loop ketika kita belum tahu berapa kali. Dan kita menggunakan for loop jika kita tahu persis berapa kali ketika kita mau menjalankan aksi. Dan while loop ini sendiri biasanya jika kita memerlukan angka dari pengguna. Jadi, flowchart ini ialah output dari program. Ini ada flowchart, for loop, dan while loop. Dalam proyek kemarin kan aku udah meminta pengguna untuk menebak bahan membuat kue. Jika iya, maka kita tambahkan 1 skor. Jika salah, maka akan muncul pesan salah. Jadi di sini kita ubah menggunakan loop ya teman-teman, seperti ini. Sama seperti Scratch dan Python, akan kita ubah juga. Jadi tunggu ya teman-teman, aku akan mengubah flowchart project kemarin, dan serta Scratch dan Python ya. Nah, jadi kan ini flowchart project yang kemarin. Dan flowchart ini akan aku modifikasi beserta Scratch dan Python ya. Jadi tunggu ya teman-teman, aku akan modifikasi ini terlebih dahulu. Oke? Nah, jadi ini udah flowchart yang setelah aku edit. Di sini ada ini saya exploring region number index index lalu kemudian kita lihat success methods dan add one to the score. Lalu sampai nah di Scratch ini nah di Scratch seperti ini teman-teman. Jadi variable index dan ya seperti ini. Kita coba application dari from the satu waktu jadi di Oke, kita ulang. Nah, apakah kita siap? Ya, oke, siap. Aku akan menuliskan add. Ya, successfully. Lalu, intelligentsia. Ya, oh, kita salah dari ini. Lalu, selesai. Ya, benar. Maka, game over kita hanya mendapatkan jawabannya. Nah, jadi seperti ini yang di-sketch, lalu untuk yang di grafis seperti ini teman-teman. Nah, sama. So we have to just the ingredients. Ready, ingredient one, grafis. Ya. Long way. Nah, nah, di sini kenapa sampai 4? Karena aku range-nya aku ganti menjadi 5. Nah, berarti kita suruh mencetak lagi teman-teman. Oh ya, X dan minus 1.
Yeah, democracy start in 3 point. Nah, ini pertama, kita menanyakan 5 bahan. Jika kita mau menanyakan 2 bahan, kita hanya mengganti ke nilai tanpa mengubah kode apapun. Jadi kan proyek kemarin itu kan seperti ini ya teman-teman, sangat panjang tentunya. Dan sudah proyeknya menjadi seperti ini. Sudah aku modifikasi menjadi lebih singkat. Di sini kita repeat sebanyak 3 kali. Oke. Nah ini, repeat 3 kali. Jadi pertama kita minta bahan dan kita mau menambahkan angka kita kemarin yang sangat panjang tentunya. Dan di sini sudah aku modifikasi jadi seperti ini. Dan tentunya lebih singkat. Jadi di sini aku memakai blok repeat 3 kali atau ulangi 3 kali. Jadi pertama kita minta bahan dan kita mau menambahkan angka. Ya pokoknya jika kita mau menambahkan angka, kita harus membuat indeks. Enggak, aku ada part yang sudah aku edit dari proyek kemarin. Jadi di sini kita ulangi sebanyak 3 kali. Pertama kan kita minta bahan dan jika kita tambahkan angka, kita membuat indeks. Dan bisa menanyakan bahan dengan indeks tersebut. Lalu di sini kita punya variabel ingredient. Kita menetapkan ingredient itu ke jawaban yang kita dapatkan dan memeriksa apakah ingredient ada dalam list ingredient atau bahan tersebut. Jadi, untuk sketchnya seperti ini. Yang tadinya sepanjang ini, menjadi sesingkat ini. Ya sama sih teman-teman. Di sini kan kita repeat 3 kali. Lalu kita menanyakan bahan. Lalu kita masukkan variabel index, ingredients, dan kita ini tidak perlu mengulangi blok ini sebanyak ini karena hanya dengan memakai blok repeat. Dan kita coba pilih dulu teman-teman. Kita coba play. Kemudian di sini akan muncul, hello, you have to place ingredients. Jadi ingredients satu apa ya? Nah, di sini aku tulis sebentar. Oh, nggak bisa. Ulang. Jadi aku tulis white. Kenapa tidak bisa? Sebentar, teman-teman. Ini aku tulis X. Yeah, you have successfully placed. Lalu ingredient kedua apa ya? Milk kayaknya. Milk. Milk placed. Berarti milk tidak ada di dalam list ingredients tersebut. Lalu ingredients 3 apa ya kira-kira? Coklat kan ya? Nah, you have successfully processed coklat. Nah, di sini game over, you have 2 point karena kita hanya betul 2. Di sini kita coba ketik sebanyak 5 kali ya teman-teman. Lalu di sini dia akan menanyakan sebanyak 5 kali juga. Tanpa kita harus menduplikasi blok-blok ini. Yes, ya.
Ingredient 3, banana. Sama ingredient 4 apa ya? Ingredient 5, strawberry. Yang gue susun. Jadi, kita hanya mendapatkan 3 poin. Karena jawaban kita tadi, yang benar hanya 3. Nah, di sini aku menunjukkan booknya ya teman-teman. Eh, nah di sini aku akan menunjukkan template ya teman-teman adalah bahasa Python. Ya sebenarnya sama sih. Jadi kan di sini coba kita review. Di sini kan akan muncul hello you have to question in version from the position. Jadi, satu add more. Add. You have correctly guessed it. Version 2 dapat. Ya, you have correctly guessed better. Dan lalu, game over. Your score is 2 points. Karena di sini, range-nya aku buat 2. Tapi ini sekarang kita coba buat 6. Banana, plant, flower. Lalu di sini kita ditanyakan ingredient apa, juga and salt. Ingredient salt. Nah, you have correctly guessed salt. Game over, your score is 4 points. Jadi, kita tidak perlu repot-repot untuk mengcopy ini ya, apa? Pokoknya tidak perlu mengcopy ini banyak-banyak. Karena sudah masuk ke dalam sini, dalam range ini. Kita mau memasukkan kapan saja, kita bisa memasukkan pengulangan sebanyak berapa kali tanpa mengedit bawah-bawahnya ya teman-teman. Dan aku akan menggabungkan data dan loop. Jadi tunggu programnya ya teman-teman. Aku mau membuat programnya terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu tentunya. Nah di sini aku mau menambahkan data jalan loop. Nah di sini aku mau menggabungkan data dan di sini kan ada rank of list temperature. Dan ini akan nah di sini aku mau menggabungkan data dan loop. Dan ini sudah aku buat sebelumnya karena untuk mempersingkat waktu. Di sini kan ada block of temperature listnya. Dan ini akan diulang 7 kali karena pada list ini adalah nah jadi di sini aku menggunakan data di sini ada of temperature list dan ini akan diulang sebanyak 6 kali karena dari atau panjang dari temperatur list sendiri ialah 6. Dan jika listnya ialah 400, maka di sini akan diulang sebanyak 400. Jadi, di sini kan kita tambahkan indeks. Dan block write 1 detik. Dan ini akan aku coba ya teman-teman.
Jadi, kita dapat melihat semua elemen satu persatu. Jadi, begini. Di satu detik dan muncul elemen lainnya. Jadi, setiap elemen kelihatan. Dan di sini kita dapatkan dari satu. Maka akan muncul 20,3. Dan jika kita melakukan indeks mulai dari 3, maka mulai dari 18,6 sampai 18,6. Nah, sekian ini dari Scratch ya teman-teman. Lalu ini untuk dari Python. Dalam Python, untuk I ini menjadi indeks, for ini menjadi indeks. Nah, temperatur di sini menjadi. Nah, jadi dalam Python, for ini adalah indeks dan temperatur menjadi dalam enumerate. Jadi kita cetak indeks dalam setiap elemen dan di sini kita mulai menghitung dari 0 ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi inilah cara kerja loop pada list dalam bahasa Python. Jika memang mau mulai dari 1, teman-teman. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi seperti ini dan kita mulai activity ke-6. Activity 6 ini ialah create a list from another list. Jadi membuat list baru dari list yang sudah ada. Di sini, aku sudah membuat flowchart terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu. Kita membuat list angka dengan 5 elemen dan membuat list baru dengan 0 elemen. Dan nantinya, kita double setiap angka dari list lama ke list baru atau dari list A ke list B. Jadi, list A ini kita kalikan 2 satu per satu. Dan nantinya akan masuk ke dalam list B. Dan oke, kita lanjut ke Scratch. Dan aku sudah buat juga. Nah, jadi tadi kan kita sudah buat vokal. Di sini aku juga sudah buat Scratch tentunya. Dan ini kita kosongkan list terlebih dahulu. Nah, kita pakai block repeat untuk mengurangi sebanyak elemen yang ada di dalam list angka A, yaitu mengulangi sebanyak 5. Jadi, kita mendapatkan data list angka B dari list angka A. Dan di sini terdapat operator perkalian. Jadi, angka yang ada di dalam indeks tersebut atau di dalam list A ini akan dikalikan 2. Ya, langsung kita run aja kali ya. Nah, di sini aku tambahkan blok wait 1 detik agar kita bisa melihat elemen ditambahkan satu persatu atau elemen masuk ke dalam number list dengan satu persatu. Jadi di sini kan indeks 1, 3 dikali 2 atau di double itu 6. 9 kali 2, 18, 5 kali 2, 10, 12 kali 2, 24, 7 kali 2, 14. Jadi, seperti itu untuk yang di Scratch. Lalu di sini ada juga proyek dalam Python. Nah, di sini tertulis number list A sama dengan 4, 7, 3, 13, dan 8. Sedangkan number list B ini tertulis tanda kurung buka, tutup. Yang berarti kita punya list kosong baru. Lalu di sini ada for number in number list A, number list B, dot append, kurung buka number dikali 2, kurung tutup. Lalu di sini ada print number list A, print number list B.
Dan nantinya, kita run terlebih dahulu ya. Dan nantinya akan tercetak seperti ini. Jadi, jika ini sama seperti list A ya teman-teman, dan jika list A didouble atau dikalikan 2, maka 4 jadi 8, 7 jadi 14, 3 jadi 6, 13 jadi 26, 8 jadi 16. Dan itu bagian dari activity 6. Dan tentunya bakal ada project seru lainnya dalam video ini. Jadi, pantengin terus deh. Habis ini aku mau membuat project baru. Oke? Nah, sampai juga di mana kita membuat project. Yaitu, projectnya itu Food Delivery Service. Di dalam proyek ini, kita berlatih dasar pemrograman, variabel, tipe data. Nah, akhirnya kita sampai juga di projectnya, yaitu mengenai Food Delivery Service. Di dalam proyek ini, kita berlatih dasar pemrograman, variabel, tipe data, boolean, kondisi, serta list dan loop. Pertama-tama kan kita membuat flowchart-nya terlebih dahulu sebelum mengaplikasikannya atau mencobanya di Scratch dan Replit dalam bahasa Python. Nah, sebelumnya, proyek ini tuh aku bagi menjadi 2 step. Pertama itu, atau step 1, kita lakukan setting satu pengaturan dan menambahkan satu pizza ke daftar pesanan. Lalu, pengaturannya itu ialah membuat daftar pizza yang dapat dipesan, menyapa dan menunjukkan daftar tersebut kepada pengguna dengan nomor. Lalu, untuk step kedua, aku mengulangi step 1. Dan di sini, kita menambahkan X pizza. Dan bertanya, apakah Anda ingin menambahkan pizza? Jika user mengatakan yes atau ya, kita terus menambahkan satu pizza. Dan ketika user menjawab tidak atau no, maka itu akan berakhir. Serta menghitung tip. Apakah user ingin memberikan tip? Lalu hitung tip dan tambahkan ke total harga. Dan ada juga langkah untuk validasi data. Jadi, dengan menambahkan beberapa validasi data, kita dapat memastikan bahwa user memberikan angka yang benar setiap saat. Nah, di sini sudah ada step 1. Di sini tertulis start, yang berarti mulai ya. Kita mulai, lalu and available pizza list, kita membuat daftar atau list pizza atau menunya, lalu create an empty order list, ini finalisasi, lalu kita sapa pelanggan. Lalu di sini tertulis plus pizza of available pizza list. Jika no, print index and pizza. Lalu explore pizza number, keep pizza from available list and add it to order list. Lalu add 10 total price. Ya, ini sepuluh apapun ya teman-teman, mau 10 euro, 10 rupiah, 10 ribu, dan sebagainya lah, terserah kalian. Lalu, print the order and total price. Nah, untuk step pertama, itu seperti ini. Dan untuk step kedua, kita mengulangi step pertama. Ya, ini sama seperti step pertama, say hello, plus pizza of every pizza wings, and the user one. Oh, di sini bedanya. Kali ini, kita menanyakan apakah pelanggan mau membeli pizza, yes or no. Jika yes, kita menanyakan pizza apa yang pelanggan mau berdasarkan nomor atau indeks tersebut. Lalu, keep pizza from available list and add it to order list. Setelah itu, setelah kita menambahkan pizza ke dalam list order, kita tambahkan 10 ke total price. Lalu, jika dari pertanyaan ini, ask the user to order pizza, yes or no. Jika jawabannya tidak, maka print the order and total price langsung ya teman-teman. Dan di sini kita tanyakan explorative 0 sampai
Tipnya itu ya sekitar 6-25%. Ya, rata-ratanya segitu. Lalu kita compute and add the tip total price, lalu total update price, dan say that the pizza are on the way. Nah, perbedaannya antara step 1 dan step 2 ialah di sini, di perulangan ini. Jika memang jawabannya yes, kan kita ke sini. Lalu, kita akan tanyakan lagi, apakah bisa mau order pizza lagi? Jika iya, kita akan dan begitu pula sampai seterusnya, sampai sampai terjawab tidak. Dan program akan berakhir. Nah, di sini aku langsung mencobanya di Scratch. Nah, sini sudah aku buat terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu. Sini kita menggunakan variabel ya, delete all of pizza order untuk menghapus ini. Jadi setiap kita start, maka pizza order ini akan terhapus semua atau mengulang dari nol. Lalu kita hide variable continue ordering. Lalu set total price to 0, say hello, wait 2 seconds, set continue ordering to 2. Repeat until continue ordering ialah false, sama false. Sampai user berkata tidak. Lalu, ask, do you want to add pizza? Yes or no? Lalu, if answer yes, then ask, what pizza do you want? Berdasarkan nomor ini. And what choice to answer. Lalu, add item pizza choice of available pizza to pizza order. Jadi, penambahan item ini maksudnya item yang dipilih oleh user menambahkan ke sini, ke dalam pizza order. Lalu, change total price by 10, lalu say join. Join, di sini terdapat dua blok join. Jadi, adding item pizza choices, join, adding item pizza choice of available pizza, dan pizza to the list. Lalu, wait 2 second, lalu jika else, continue ordering to false. Lalu, kita say, you have to pay total price. Di sini kita ubah menjadi K. Lalu, wait 2 seconds, what do you want to leave? Ya, berapa tuh yang kamu tinggalkan atau kamu beri? Di sini set total price to total price plus. Nah, jadi di rumusnya ini seperti ini ya teman-teman. Total price ditambah total price dikalikan jawaban tip yang kalian mau di per 10. Lalu say thank you, the price is now total price K. Ini K. Biar kita lebih mudah membacanya. Pizza are on the way. Yang kita coba ya, teman-teman. Misalnya kita disapa, hello, do you want to add a pizza? Ya, kita jawab yes. Wait, sebentar. Kita jawab yes. What pizza do you want? Aku mau cheese, 4 cheese. Berarti kita masukkan nomor 3. Adding 4 cheese pizza to the list. Do you want to add a pizza? Di sini dia akan menanyakan lagi, seperti dalam flowchart ini. Dia akan menanyakan ini atau melakukan perulangan untuk bertanya apakah kita mau menambah pizza. Kita jawab, wait, bentar, maaf, aku ulang. Yes. Yes. Aku mau menambahkan pepperoni. Nah,
Lalu, do you want to add a pizza? Udah enggak, aku udah nggak mau beli lagi, cukup 2 aja. Jadi, you have to pay 20.000. Lalu, what did you want to eat? Aku mau ngasih tip 2%. Thank you, the pizza, the price is now 20.000 atau 24.000. Atau ya tertulisnya 20,4K. Ya, pokoknya sekitar segitu loh. Lalu pizza are on the way. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi perulangan terdapat pada repeat until sampai user mengatakan tidak. Dan untuk di Python, seperti ini teman-teman. Tertulis available pizzas itu adalah ini untuk pembuatan listnya ya. Margarita, pepperoni, calzone, cheese, dan Napoli. Lalu ada pizza order, ini untuk list customnya. Lalu total price, zero. Lalu print how there is menu today. For ini pizza enumerati. Lalu available pizza. Lalu print STR plus titik plus pizza. Continue ordering sama dengan itu. Well, continue ordering, answer input, do you add a pizza? Yes or no? If answer yes, pizza choice, kemudian input, integer input, what pizza do you want? Provide a number. Pizza order, dot append, available pizza, pizza choices, pizza choice, sorry. Lalu print, adding, available pizza choice, pizza itu the order. Lalu total price, plus minus 10. Lalu, kok plus minus, sorry. Total price plus sama dengan 10. Else-nya, continue ordering sama dengan false. Lalu, print you have ordered. Print pizza order, print you have to pay, plus string total price plus k. Tip, what, input, what tip do you want to give? 0 sampai 25%, total price, plus sama dengan total price kali tip per 10, per 100. Lalu printnya, thank you for your order. Your total is STR, total price, plus pizza are on the way. Kita coba. If you find add a pizza, yes. 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 Yeah. Nah, yes. Aku mau beli 3 pizza deh, kita. Yes. You have order. Jadi kita order margarita, Napoli, dan calzone. You have to pay 30K. What tip do you want to get? Aku nggak mau ngasih tip, coba kasih dong. Jadi, thank you for your order. Your total is 30. Lalu pizza are on the way. Lalu kita coba ya, coba ini jika kita tidak pilih apapun. No. You have order. You have to pay 0K. What tip do you want to give? No. Thank you for your order. Your total is 0. Jadi, kita tidak memasukkan apapun ke dalam list order atau pizza ordernya itu. Atau kita tidak membeli apapun. Makanya di sini tertulis 0. Ya, ini kita lakukan validasi data. Nah, di sini kita lakukan validasi data. Yaitu kita tambahkan ini. Total dengan simbol berlian. Jadi kan di sini kita ekspor pizza number. Is the number valid? Jika tidak,
and error message. Lalu kita menanyakan eksploratif jalan sampai user atau pelanggan memasukkan nomor yang valid. Lalu jika sudah memasukkan nomor yang valid, get pizza from available links and add it to order list. Jadi kita bisa memasukkan pizza ke dalam order tersebut dan menambahkan total price. Nah, di sini kita juga melakukan validasi data untuk cek juga. Jadi, jika user tidak memasukkan tip dengan benar, atau misalnya, sini kan eksploratif dari 0 sampai 25%. Jika user atau pelanggan menuliskan yang 3 atau 99 atau lain sebagainya, yang di luar dari 0 sampai 25 itu, maka akan terprint error message dan mengulangi pertanyaan eksploratif. Jika user memasukkan tip yang sesuai, maka kita langsung menambahkan tip ke total harga dan update total harga dan say that the pizzas are on the way. Nah, jadi hanya menambahkan itu ya teman-teman. Dan di sini ada steps-nya. Kita menambahkannya di sini. Nah, di sini. Dan di sini. Mana? Nah, di sini. Seperti yang tertera pada chart-nya, jadi kita akan menanyakan pertanyaan itu terus-menerus sampai user memasukkan nomor yang sesuai atau angka yang sesuai. Nah, coba kita start ya teman-teman. Kita bisa dengan kita masukkan nomor aktif. Please choose a correct number. Jadi kita harus memasukkan correct number karena di situ terprint atau tertera error message. Kita coba lagi. 10. Nah, tertera lagi please choose a correct number. Di sini aku mau coba masukkan juga. Nah, kalau kita memasukkan nomor atau dengan image yang tertera pada ini, maka pizza tersebut langsung masuk ke dalam list order. Lalu di sini aku cukup untuk ini. Jadi, di sini kita hanya perlu membayar senilai 10 euro tadi ya. Nah, di sini buat nah, di sini sekitar 3%. Sorry. Uangnya nah, ini lumayan sih. Aku mau menambahkan tim atau meninggalkan tim 3%. Jadi kan kill the price is 3 euro dan pizza are on the way. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk di sketch seperti ini. Di sini kan aku tambahkan ini. Valid pizza choice dan form. Well not valid pizza choice dan
Pizza choice, dengan integer input buat pizza duluan, perfect number. Lalu kita validate in the input if pizza choice kurang dari 0 and pizza choice lebih dari non-available pizza yang 1, lalu pizza order dot append sebenarnya sama sih, hanya berbeda di value pizza choice. Nah, untuk di Python, kita coba. Di sini kan udah aku berikan step untuk validasi datanya ya teman-teman. Nah, langsung aja oke. Nah, di sini what is the one? Pause. 8. Please provide a correct number. Lalu aku memasukkan lagi detail. Please provide a correct number. Aku masukkan lagi 10. Aku masukkan lagi 11. Aku masukkan lagi 35. Nah, jadi dia akan mengulangi pertanyaan itu terus-menerus sampai user atau pelanggan memasukkan data yang benar-benar valid. Lalu di sini aku masukkan, ya aku membeli versus tiga. Do you want the example? You have to pay 10 cash atau 10.000. What would be to give? Aku mau ngasih sales. Please provide a correct. What do you want to give? Udah deh aku dapat sekolah udah. Nah, maaf tadi terjadi error dan di sini thank you for your order dan kita is 10,1. Jadi bisa all on the day. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kita coba kita ketemu. Jadi tadi terjadi kesalahan. Ternyata aku belum menghapus untuk queen wajib duluan digit. Makanya tadi pertanyaannya pengulang 2 kali atau tertimpa atau tercetak di sini 2 kali. Di sini aku coba lagi dengan jiwa selanjutnya ya HP yang ini. Field order February and function. February and function. Masuk ke terima. Thank you for your order. Your total is 21.000. Lalu pizza alhamdulillah. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk validasi data. Jadi cukup sekian videoku kali ini dan sampai jumpa pada videoku selanjutnya. Jangan bosan-bosan lihat aku, oke? Dadah!